Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I'm Novita Azhara Ramadina from PA 23 and my last ID number 1 and 37. So today in this video I will explain about the teaching module that I have designed with my group friends is Salka and Naura. Okay, let's get started. First of all, here is the identity of the teaching module. The topic is simple water filtration. The subject is certainly science or natural science in Fase D. The identity of intended school is SMPN 25 Surabaya for grade 7 oath semester. The time allocation is 2 lesson times and 1 lesson time may be 40 minutes. The approach uses STEAM or science, technology, engineering, art, and mathematics, and the learning methods use inquiry-based learning, and the final result is a digital infographics like how to make a simple water filter. The next is learning outcomes, initial competency, and profile of Pancasila student. The learning outcomes used are pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Or in English, at the end of Fase D, students are able to classify living things and objects based on observed characteristics, identify the properties and characteristics of substance, distinguish physical and chemical change, and separate simple mixture. Akan tetapi, di modul ajar ini kita fokus pada pemisahan campurannya. The next is initial kompetensi atau kompetensi awal. Jadi kompetensi awal ini adalah pengetahuan yang telah dimiliki siswa dari pertemuan sebelumnya. 3 initial competency. The first is learners understand the physical properties of substance such as color, smell, volume, and form like solid, liquid, and gas. And the second is learners know the concept of simple mixture and separation with simple mixture separation methods such as filtration, sedimentation, sieving, and evaporation. The last is learners recognize the importance of clean water, the causes of water pollution, and its impact on life. Okay, the next is profile of Pancasila student. The first is critically reasoning. Student analyze the stage of water filtration from the learning video and compile the information coherently and logically in the form of a poster describing the filtration process. The second is creativity. Students display the result of their analysis in a visually appealing way through poster design, using pictures, diagram on other visual elements to explain the water filtration process. The third is caring for the environment. Students show concern by understanding the importance of the water filtration process to obtain clean water and realize the role of simple technology in maintaining water quality. Okay, next is facility and infrastructure atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran kita selama di kelas. The first is projector, laptop, science teacher book grade 7 junior high school Kemendikbud, science student book grade 7 junior high school Kemendikbud, video learning material filtration or filtering. And the last is LKPD material substance and their chains atau separation of mixture. The target learners is 28 students and learning models and media learning models is inquiry-based learning, approach STEAM or science, technology, engineering, and mathematics. The learning method, discussion, observation, and presentation. Okay, the next is core competency or competency inti. There are 4 learning objectives. The first is students are able to observe and identify water quality problems around the environment critically. The second is students are able to analyze and design the concept of water filtration solution theoretically based on information obtained from videos or other learning source. And the third is students are able to explain the filtration process and the result of water filtration systematically. The last is student can present the process and result of water filtration in the form of an informative and physically appealing poster or infographic.
Meaningful comprehension. Learners understand that the process of separation of substance in everyday life can be learned through observation and analysis of information, able to convey understanding of the process systematically and interestingly through infographic as the visual communication media. Okay, the next is syntax. But before that, let me to explain the syntax use Indonesian language. Selanjutnya ada sintaks. Di sini sintaks dibagi menjadi 3 bagian, yaitu introduction, core activities or kegiatan inti, dan juga closing atau penutupan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Jadi pendahuluan ini akan dilaksanakan sekitar 5 menit saja. Di sini guru akan mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa bersama. Setelah itu, guru mengecek kehadiran siswa, juga menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait kondisi air di sekitar lingkungan sekolah, seperti pernahkah kamu memperhatikan keadaan sungai di sekitar sekolah? Lalu, menurutmu kondisi sungai tersebut itu bagaimana? Dan apakah ada cara yang bisa kita lakukan agar air sungai tersebut itu menjadi bersih kembali dan dapat digunakan? Setelah itu, ada kegiatan inti. Di kegiatan inti ini akan dibagi menjadi 6 fase. Di fase pertama itu ada orientasi masalah. Durasinya sekitar 10 menit saja. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok dan memberikan LKPD yang akan digunakan siswa sepanjang kegiatan inquiry secara berkelompok. Satu kelompok akan mendapat 1 LKPD. Lalu guru memandu siswa memperhatikan gambar sungai tercemar di sekitar lingkungan sekolah, yaitu di daerah Simo, Surabaya yang tertera dalam LKPD. Dari gambar tersebut, siswa itu diminta untuk mengemukakan pendapat mereka tentang kondisi air dan dampak dari kondisi air tersebut. Setelah itu, siswa menuliskannya ke dalam LKPD yang telah disediakan. Selanjutnya kita memasuki fase 2. Siswa disuruh untuk merumuskan masalah dan hipotesis. Untuk estimasi waktunya sekitar 5 menit saja. Guru membimbing siswa untuk menyusun rumusan masalah berdasarkan kondisi nyata yang diamati dan menuliskannya di LKPD. Selanjutnya, siswa itu berdiskusi dalam kelompok untuk merumuskan hipotesis yang tepat, yang paling efektif menurut pengetahuan awal mereka, dan menuliskan hipotesis di LKPD. Selanjutnya, kita akan memasuki fase ketiga. Di fase ketiga ini, siswa akan melakukan observasi atau mengumpulkan informasi. Untuk durasi waktunya sekitar 10 menit. Di sini siswa disuruh untuk scan barcode video eksperimen alat filtrasi dengan susunan bahan berbeda seperti kerikil, pasir, arang, kapas, dan lain sebagainya yang terdapat dalam LKPD menggunakan handphone. Karena biasanya siswa SMP itu sudah difasilitasi handphone meskipun untuk waktu yang terbatas, namun mereka sudah bisa menggunakan handphone untuk menunjang pembelajaran. Setiap kelompok harus scan barcode yang ada di LKPD untuk melihat video yang telah disediakan. Di dalam video itu sudah ada beberapa eksperimen yang telah dilakukan menggunakan alat filtrasi yang berbeda-beda. Nah, siswa disuruh untuk mengamati hasil dari masing-masing alat filtrasi dalam video tersebut dan juga mencatat hasil pengamatan pada LKPD seperti kejernihan air, kecepatan filtrasi, dan juga aktivitas bahan yang digunakan dalam alat filtrasi sederhana tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fase 4. Di fase 4 ini, siswa mengumpulkan dan menganalisis data yang telah didapatkan. Durasi waktunya sekitar 10 menit. Siswa mengisi tabel analisis di LKPD berdasarkan hasil pengamatan dari video mengenai susunan bahan, waktu filtrasi, kejernihan air, dan efektivitas filtrasi. Siswa juga membandingkan dan mengurutkan efektivitas tiap susunan bahan. Dan juga siswa mencari kajian literatur tambahan dari buku maupun internet untuk membantu menentukan solusi terbaik beserta alasannya. Selanjutnya fase 5 menentukan solusi. Durasi waktunya sekitar 20 menit. Berdasarkan data dan diskusi, siswa menyusun solusi terbaik berupa rancangan alat filtrasi yang paling efektif. Siswa secara berkelompok membuat infografis alat filtrasi yang memuat gambar desain susunan bahan, alasan ilmiah, dan fungsi dari bahan di setiap susunannya. Poster yang dibuat dalam bentuk digital menggunakan aplikasi Canva yang ada di handphone. Untuk siswa yang belum memiliki aplikasi Canva, bisa menggunakan Canva melalui web karena tidak harus download. Di sini juga disediakan link untuk mengakses Canva sehingga siswa tidak
kesusahan. Selanjutnya kita masuk ke fase 6 di tahap menyimpulkan. Untuk durasi waktunya sekitar 10 menit. Karena ada 7 kelompok dan tidak mungkin untuk melakukan presentasi semuanya, jadi ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil infografis dan solusi alat filtrasi yang telah dibuat tadi. Kelompok lain itu akan memberikan tanggapan. Guru juga memberikan umpan balik dan klarifikasi dari konsep filtrasi yang dipaparkan oleh siswa. Lalu siswa menuliskan kesimpulan akhir di LKPD. Selanjutnya kita sudah memasuki ke penutup atau closing. Durasinya 10 menit. Guru memberikan post test untuk mengevaluasi hasil belajar siswa hari ini. Siswa mengerjakan post test secara individu melalui link Google Formulir yang telah dikirimkan oleh guru melalui grup WhatsApp. Lalu siswa dan guru bersama-sama merefleksikan pembelajaran hari ini. Guru menekankan pentingnya menjaga kebersihan air dan lingkungan, serta guru menutup pembelajaran dengan doa dan juga salam. The last is assessment atau penilaian untuk siswa. Di sini terdapat 2 kriteria penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan bentuknya post test melalui Google Formulir yang dibagikan guru saat penutupan. Tujuannya untuk mengukur pemahaman siswa setelah proses pembelajaran selesai. Di sini ada 3 indikator. Yang pertama menjelaskan proses filtrasi air. Nanti bentuk soalnya itu uraian dan juga skor maksimalnya 10 poin. Yang kedua indikatornya yaitu menentukan bahan penyaring air dan fungsinya. Bentuk soal post test uraian juga, skor maksimalnya 10 poin. Dan indikator yang ketiga adalah menganalisis hasil filtrasi dan memilih solusi terbaik. Bentuk soalnya sama uraian, skor maksimalnya sama 10 poin. Jadi total untuk penilaian pengetahuannya itu 30 poin jika sempurna. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Bentuknya observasi proses dan juga penilaian produk. Tujuannya untuk menilai kemampuan berpikir kritis, desain solusi, dan komunikasi ilmiah. Di sini juga ada 3 indikator. Yang pertama ada mengisi LKPD dengan lengkap dan logis selama proses inquiry. Bentuk penilaiannya tentunya LKPD dan skor maksimalnya ada 25 poin. Yang kedua indikatornya ada membuat infografis alat filtrasi yang menarik dan informatif. Untuk bentuk penilaiannya produk atau infografis digital yang telah dibuat melalui Canva. Yang ketiga ada menyampaikan hasil dengan jelas saat presentasi kelompok. Karena tidak semua kelompok melakukan presentasi, jadi ada beberapa yang diambil dari tanggapan saat temannya melakukan presentasi. Skor maksimalnya ada 20 poin. Jadi total skor keterampilan jika sempurna ada 70 poin. Untuk perhitungan nilai akhir, di sini ada komponen pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuannya dikali 0,3 dan untuk keterampilan dikali 0,7 nanti ditambah, dan itu adalah hasil nilai akhirnya. Seperti itu. Okay, maybe this all of my presentation and explanation about the teaching module that I have made, and sorry if there are any wrong or mispronunciation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bagi yang namanya dipanggil, silahkan angkat tangan. Oke, semuanya hadir ya. Totalnya ada 28 anak. Apakah di antara kalian ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Fokusnya ke filtrasi. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama ada siswa mampu mengamati dan mengidentifikasi permasalahan kualitas air di sekitar lingkungan secara kritis. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dan merancang konsep solusi penyaringan air secara teoritis berdasarkan informasi yang diperoleh dari video atau sumber belajar lainnya.
Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan proses filtrasi dan hasil penyaringan air secara sistematis. Dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan proses dan hasil penyaringan air dalam bentuk poster atau infografis yang informatif dan menarik secara visual. Baik, sekarang semuanya memperhatikan ke depan. Nah, pernahkah kalian memperhatikan keadaan sungai di sekitar sekolah kita? Menurut kalian, kondisi sungai tersebut bagaimana? Kotor, Bu. Keruh, Bu. Dan jika kotor atau keruh seperti yang kalian bilang, apakah ada cara supaya air sungai tersebut menjadi bersih kembali? Dibersihkan sungainya. Disaring. Oke, nanti kita cari jawabannya bersama-sama ya. Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok dan memberikan LKPD yang akan digunakan siswa sepanjang kegiatan inquiry secara berkelompok. Satu kelompok akan mendapatkan 1 LKPD. Baik anak-anak, semuanya sudah mendapat LKPD ya, setiap kelompok. Sudah. Nah, jangan lupa untuk menuliskan identitas kelompok kalian. Oke, setelah itu kalian bisa melihat halaman 2 di dalam LKPD tersebut terdapat orientasi masalah lingkungan. Nah, kalian bisa mengidentifikasi masalah tersebut dan jangan lupa menuliskan jawaban kalian di dalam LKPD. Siap, Bu. Jika sudah selesai, kalian bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya. Dari permasalahan lingkungan yang telah kalian identifikasi sebelumnya, kalian bisa merumuskan masalah dan juga hipotesis yang sesuai. Setelah itu, kalian bisa scan barcode video eksperimen yang terdapat dalam LKPD tersebut. Setelah mengamati video tersebut, jangan lupa untuk mencatat hasil pengamatan kalian pada LKPD dan juga mengisi tabel analisis yang ada di LKPD ya. Lengkapi LKPD tersebut sampai halaman 9 sesuai dengan petunjuk yang tertulis ya. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD hingga halaman 9? Sudah. Bu. Selanjutnya, sesuai dengan perintah yang ada di LKPD, kalian bisa membuat infografis mengenai alat filtrasi dari solusi yang telah kalian diskusikan melalui aplikasi Canva. Bu, tapi saya tidak punya aplikasi Canva. Apakah harus mendownload? Bagi kalian yang tidak punya aplikasi Canva, kalian bisa mengakses website Canva sesuai dengan link yang tertulis dalam LKPD tersebut. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan infografisnya dan sudah dikumpulkan di link Google Drive yang telah disediakan? Sudah. Bu. Selanjutnya, perwakilan kelompok yaitu kelompok 1 akan maju dan mempresentasikan hasil infografis yang telah dibuat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan mengenai infografis yang telah kami buat. Judulnya yaitu alat filtrasi sederhana. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu pencemaran air menjadi masalah serius di berbagai wilayah termasuk di Surabaya, di mana air sungai tiba-tiba berubah warna menjadi hijau toska akibat dugaan pembuangan limbah cat. Perubahan ini menandakan adanya pencemaran bahan kimia yang membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi sederhana dan ramah lingkungan seperti alat filtrasi air sederhana untuk membantu menyaring air tercemar menjadi lebih bersih dan aman digunakan. Jadi dari hasil diskusi kami di sini untuk urutan alat filtrasi sederhana, paling atas ada kapas yang digunakan untuk menyaring kotoran kasar, lalu di bawahnya ada batu untuk menyaring partikel besar dan menopang lapisan atas. Yang ketiga ada pasir kasar yang digunakan untuk menyaring partikel sedang. Selanjutnya ada arang untuk menyerap warna, bau, dan zat kimia. Di bawahnya ada pasir halus yang digunakan untuk menyaring lumpur dan partikel mikro. Selanjutnya ada kerikil untuk melindungi bagian bawah alat agar tidak tertutup material halus dari atas. Dan yang terakhir ada spons untuk menyaring sisa partikel dan memperlambat aliran. Keuntungan dari alat filtrasi ini yang pertama yaitu murah dan ramah lingkungan, yang kedua mudah dibuat dan digunakan, dan yang ketiga meningkatkan kualitas air. Selanjutnya ada kendala dan juga solusi. Penggunaan alat filtrasi sederhana terkendala oleh sulitnya mencari bahan seperti arang aktif dan kurangnya pengetahuan cara merakit alat. Selain itu, air hasil filtrasi belum layak langsung diminum. Solusinya bisa digunakan bahan alternatif seperti arang tempurung, dilakukan pelatihan pembuatan alat, dan menambahkan proses perebusan setelah filtrasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada tanggapan, dipersilahkan. Izin menanggapi.
Oke, silahkan. Menurut kami kelompok 3 untuk keseluruhan sudah bagus. Namun, jika boleh memberi saran untuk lapisan penyaring halus seperti pasir halus dan arang, itu bisa diletakkan sebelum lapisan kasar seperti kerikil. Karena partikel dari pasir kasar dan juga batu bisa mengotori lapisan penyaring halus. Dan itu bisa mempengaruhi hasil air yang akan disaring nantinya. Terima kasih. Proses diskusi dan saling menanggapi pun berlanjut hingga 10 menit. Guru juga memberikan umpan balik dan klarifikasi dari konsep filtrasi yang telah dipaparkan oleh kelompok yang presentasi. Selanjutnya, siswa menuliskan kesimpulan akhir di LKPD dari hasil diskusi tersebut. Oke anak-anak, sekarang kalian bisa mengerjakan post-test secara individu. Untuk link Google formulirnya sudah saya kirim di grup WhatsApp kelas. Namun bila ada kesusahan atau error, kalian bisa langsung scan QR ini. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, siapa yang bisa berbagi pengalaman atau hal baru yang kalian pelajari dari kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai alat filtrasi? Saya Bu, saya sekarang jadi tahu bahwa air kotor bisa dijernihkan dengan alat sederhana yang bisa kita buat sendiri dari bahan yang ada di sekitar kita. Bagus sekali, apakah yang lain mau menambahkan? Saya Bu, hari ini kita semakin paham bahwa setiap bahan dalam alat filtrasi punya fungsi yang berbeda-beda. Misalnya arang untuk menyerap bau dan zat kimia. Sangat tepat, jadi pelajaran hari ini bukan cuma tentang IPA, tapi juga bagaimana kita bisa berkontribusi menjaga lingkungan. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk hari ini. Kalian semua hebat dan mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.